subbab yang terakhir dari pembahasan materi bab yang kedua ini itu adalah dampak-dampak penjelajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia atau terhadap rakyat Indonesia. Nah, seperti pada hal sebelumnya, dampak-dampak ini kita lihat dibagi menjadi dua, yaitu adalah dampak yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan dampak yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Dalam hal ini adalah VOC dan juga pemerintah kolonial Belanda. Nah, dampak-dampak ini tidak saja dampak-dampak positif, tidak saja dampak-dampak negatif, namun juga ada dampak-dampak positifnya. Jadi kita lihat satu persatu dalam hal ini. Yang pertama itu adalah pengaruh kolonialisme dari penjajahan Portugis ke Indonesia. Nah, sesuai dengan semboyan yang diterapkan oleh Portugis waktu itu, yaitu 3G, God, Glory, dan Gospel. Nah, dalam semboyan Gospel, salah satunya itu adalah mencirikan bagaimana tugas dari para misionaris untuk menyebarkan agama. Jadi salah satunya itulah pengaruh agama itu juga berpengaruh besar bagi bangsa Indonesia pada waktu itu. Ya, salah satunya itu adalah pada waktu itu karena Portugis datang dari Eropa, itu adalah agama Katolik yang menjadi prioritas untuk disebarkan di wilayah Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri atau di Nusantara sendiri ada dua orde Katolik yang waktu itu berkembang, yaitu adalah Ordonantis de Pordenone dan juga Joao de Marignoli. Jadi ini adalah dua tokoh besar yang menyebarkan agama Katolik di wilayah di Indonesia, terutama khususnya itulah di Indonesia bagian timur. Nah, para misionaris terbesar itu adalah bisa dibilang tokoh yang utama menjadi penyebar agama yang ada di Nusantara itu. Yang terkenal itu adalah Franciscus Xaverius. Ya, jadi beliau menyebarkan untuk wilayah daerah Maluku dan sekitarnya. Kemudian juga ada para biarawan dari Orde Fransiskan dan Dominikan. Mereka sebagian besar menyebarkan di wilayah NTT. Jadi makanya kalau kalian bisa lihat, daerah NTT, Maluku itu sebagian besar rakyat-rakyatnya itu beragama Katolik. Ya, itu adalah dampak bagaimana pengaruh kedatangan Portugis ke tanah Indonesia itu sendiri, sampai juga ke wilayah di Timor Leste sekarang yang sudah berpisah dengan Indonesia. Ya, nah beberapa hari-hari salah satu buktinya itu adalah perayaan hari Tri Hari Suci di Larantuka. Itu adalah upacara Semana Santa. Salah satu mungkin upacara terbesar yang ada di wilayah NTT pada waktu itu. Kemudian pengaruh lainnya itu adalah dalam bidang kesenian. Ya, peninggalan Portugis di bidang kesenian juga cukup besar. Ya, salah satunya itu adalah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini adalah sebenarnya kalau bisa dibilang awalnya itu berasal dari musik-musik dari para awak-awak kapal yang ada di Portugis. Ya, jadi kalau bisa dibilang musik keroncong ini bagi orang Portugis disebut namanya fado, yang berarti nasib. Nah, nama keroncong sendiri diambil dari bunyi gitarnya. Ya, dari bunyi cong-cong yang terus didengar sehingga oleh orang-orang Indonesia menyebutnya itu adalah musik keroncong. Nah, biasanya musik keroncong ini juga dipadukan dengan tarian-tarian karena bisa dibilang ini juga menjadi satu kepaduan. Ya, bagian dari seni juga. Ketika ada alat musik pasti ada tarian-tarian di sana. Nah, selain musik keroncong juga peninggalan yang lainnya itu adalah alat musik yang bernama tanjidor. Nah, tanjidor merupakan salah satu peninggalan terbesar di wilayah Jakarta sekarang, daerah Betawi. Ya, bentuknya itu sebagian besar alat musik yang ditiup. Kemudian peninggalan lainnya adalah dalam bidang bahasa dan sastra. Ya, jadi beberapa penggunaan atau lafal-lafal Portugis masih juga diterapkan dalam ejaan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Armada, bendera. Kalau di kita namanya bendera, kalau di Portugis namanya bandera. Ya, kemudian gereja, keju, lemari, minggu, misa, dan sepatu. Nah, itu beberapa contoh pelafalan Portugis yang
hampir mirip dengan pelafalan dari ejaan Indonesia. Nah, dampak berikutnya itu adalah pengaruh yang dilakukan pada masa kolonialisme Belanda. Ya, jadi pengaruh yang di semasa Belanda menjajah Indonesia juga cukup besar dan cukup banyak dalam hal ini pengaruhnya dalam berbagai bidang. Ya, jadi kalau Portugis sebelumnya hanya terbatas dari agama, kesenian dan juga bahasa. Namun kalau ketika Belanda menjajah di Indonesia, pengaruh-pengaruhnya itu hingga sampai ke alat transportasi, gaya hidup, kemudian juga teknologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita lihat satu persatu apa saja pengaruhnya. Ya, jadi yang pertama itu adalah pendidikan. Ya, jadi pengaruh penjajahan Barat dalam bidang pendidikan memang terasa waktu itu. Ya, memang dalam hal ini pendidikan pada saat itu keras sekali kentaranya, mana untuk kelas menengah, mana untuk kelas atas, dan mana untuk kelas pribumi. Nah, namun dalam hal itu, dengan adanya pendidikan, setidaknya rakyat Indonesia bisa mengenal yang namanya ejaan, yang namanya tulisan, ya, yang namanya pembayaran itu juga termasuk. Yang nanti akan memberikan dampak yang luas ketika kita akan memasuki abad ke-20. Nah, kemudian dalam segi bahasa, banyak hampir sama seperti halnya Portugis, pelafalan bahasa Belanda juga hampir mirip dengan pelafalan bahasa Indonesia. Contohnya knalpot, permak, loket, ya, itulah beberapa contoh-contoh. Ya. Dan yang ketiga, itulah gaya hidup. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang gaya hidup ketika zamannya Belanda memang jauh berbeda dengan gaya yang dilakukan oleh masyarakat asli dari Nusantara. Jadi kalau orang Nusantara itu menyebutnya itu adalah gaya hidup kebarat-baratan. Nah, gaya hidup kebarat-barat itu banyak sekali contohnya. Seperti contohnya itu terlihat dari gaya minum minuman keras, pesta, gaya perkawinan atau pernikahan, kemudian model berpakaian. Ya, kalian bisa melihat bagaimana bentuk pakaian yang digunakan oleh orang-orang barat dengan rakyat pribumi. Kemudian juga selain itu juga bisa dibilang tempat makan pun bisa dibilang kayak restoran yang khusus untuk orang pribumi, khusus untuk orang-orang barat. Nah, dampak positif yang memang memberikan dalam gaya hidup itu adalah sikap disiplin waktu dari orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda itu sendiri. Mereka memang mengenal yang namanya sistem tepat waktu. Ya, tidak ada ngaret dalam hal ini. Yang D itu adalah perkembangan agama Kristen. Ya, jadi Zending atau nama lainnya itu adalah pendeta yang menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia juga berpengaruh besar. Kalau sebelumnya ada Katolik dengan para misionarisnya atau pendetanya, kemudian kalau yang Kristen Protestan itu adalah para Zending yang menyebarkan agama Kristen Protestan. Nah, penyebaran agama Protestan itu sebagian besar di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur dan barat. Contohnya seperti di Sulawesi, kemudian Sumba, Tapanuli itu di daerah Sumatera ya, Tanah Toraja ya, dan beberapa daerah-daerah termasuk di wilayah Maluku dan juga Papua. Itulah pengaruh dalam bidang ekonomi. Nah, pengaruh dalam bidang ekonomi memang cukup besar karena kita bagaimana ketika pelaksanaan sistem tanam paksa dan kultur stelsel diterapkan pada waktu itu. Ya, jadi ketika sistem tanam paksa diterapkan, beberapa petani pada waktu itu dampak positifnya mengenal jenis-jenis tanaman komoditas seperti kopi, teh, tembakau, ya itulah tanaman komoditas yang baru yang mereka tidak kenal sebelumnya. Kemudian juga petani mengenal yang namanya sistem upah, ya sebagai hasil dari jerih payah atau kerjanya mereka. Ya kalau sekarang sih bisa dibilang istilahnya namanya gaji. Nah, kemudian juga pengaruh ekonomi itu adalah pengaruh sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi secara bebas. Ya, dampak sistem sewa tanah ini menjadikan beberapa tanah-tanah itu dilakukan disewa dengan bebas kepada siapapun yang boleh menyewakan atau yang boleh mempunyai uang untuk disewakan tanah tersebut. Nah, selain dalam sistem tanaman, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia juga mengenal yang namanya sistem mata uang sebagai alat untuk jual beli di dalamnya.
Ya, beberapa mata uang sempat beredar ketika zaman VOC, ketika zamannya pemerintah kolonial Belanda, bahkan ketika Jepang pun menjajah, ada juga mata uang Jepang nanti di sana. Tapi dengan hal inilah bisa dibilang mereka tidak lagi mengenal yang namanya sistem barter. Mereka sudah berpindah dengan menerapkan yang namanya sistem jual beli atau tukar. Ya, membeli dengan cara menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Kemudian sistem lainnya itulah sistem kontrak kerja yang dikenal dengan, kalau sekarang sih disebut dengan namanya outsourcing. Jadi setiap tahun akan ada kontrak yang diberikan oleh para majikan kepada pegawai-pegawainya. Ya, dengan sistem kontrak kerja itu juga melihat sejauh mana mereka bekerja, kemudian juga apa saja sih kontrak yang ada tertulis di dalamnya. Nah, dalam bidang politik juga pengaruh besar ketika penjajahan Belanda datang di Indonesia. Ya, sejak kalau kita tahu ketika sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, sistem pemerintahan memang menggunakan sistem kerajaan atau sistem kesultanan ketika Islamnya. Nah, ketika kedatangan bangsa Belanda, kerajaan atau kesultanan ini memang tetap, tapi dalam hal ini kedudukan raja ataupun sultan itu bisa dibilang setara atau bahkan bisa dibilang di bawah dari gubernur jenderal. Ya, jadi kalau sekarang istilahnya gubernur jenderal itu seperti seorang presiden yang membawahi beberapa keresidenan. Ya, selain itu juga struktur dalam pemerintahan. Ya, jadi gubernur jenderal ini dibantu oleh beberapa departemen. Ya, kalau sekarang istilahnya presiden dibantu dengan menteri-menteri dengan kabinet di dalamnya. Itulah yang bisa diterapkan oleh atau dampak positif dalam bidang politik. Nah, dalam bidang hukum pun sama. Beberapa hukum-hukum Belanda sampai sekarang banyak diterapkan juga dalam hukum-hukum di Indonesia. Kemudian juga dalam bahasa-bahasa hukum di dalam kosakata Belanda itu juga banyak digunakan oleh bahasa-bahasa hukum di Indonesia sekarang. Ya, contohnya seperti raslek atau tukar guling, kemudian gizzeling atau penyanderaan, advokat sekarang ya, beslak atau sita, inkrats ya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum, dan juga beset sudah diduduki. Ya, jadi mungkin dalam bahasa-bahasa hukum kalian nantinya akan tahu lah. Ya, itu adalah beberapa bidang pengaruh-pengaruh dalam bidang hukum. Terus dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi dalam bidang pengetahuan dan teknologi, bangsa orang-orang Eropa itu bisa dibilang itu adalah mereka memberikan pengenalan terhadap yang namanya paham liberalisme atau paham kebebasan. Nah, disinilah bisa dibilang paham kebebasan itu dalam hal ini bebas untuk melakukan perdagangan, bebas pengakuan terhadap hak milik pribadi, kemudian bebas atau pembatasan terhadap campur tangan negara dengan swasta. Nah, itu adalah bisa dibilang paham-paham liberalisme. Dan juga nantinya bangsa Indonesia juga akan mengenal paham-paham baru selain liberalisme, seperti demokrasi, kemudian komunisme, ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika memasuki abad ke-20. Nah, dalam bidang teknologi bisa dibilang juga pengaruh besar pada saat itu. Dalam hal ini pengaruh positifnya. Ya, contoh beberapa seperti kendaraan-kendaraan yang berbasis mesin, seperti sepeda motor, mobil, ya, pesawat, bahkan juga kapal pengangkut. Termasuk juga kereta api nantinya tapi dalam hal ini kereta api yang menggunakan batu bara. Ya, alat-alat ini atau alat-alat transportasi ini digunakan untuk mengangkut hasil-hasil bumi dari rakyat Indonesia untuk dibawa ke negeri Belanda atau untuk diperjualbelikan nantinya. Ya, nah selain alat transportasi, mereka juga mengenal juga namanya alat telekomunikasi dan informasi. Ya, kereta api dijadikan sebagai dua alat, yaitu adalah alat transportasi dan juga untuk alat mengirimkan surat atau untuk alat komunikasi di dalamnya. Ya, termasuk juga hadirnya telegraf dan juga telepon. Tapi teleponnya bersifat sederhana, bukan telepon yang seperti yang kita kenal sekarang.
Baik, itu adalah penyampaian materi Bapak untuk bab 2 kita. Ya, jadi dimulai dari alasan-alasan perlawanan rakyat Indonesia kepada bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Kemudian ciri-ciri bentuk-bentuk perlawanannya. Ya, ciri-ciri bentuk perlawanannya seperti misalkan masih tradisional, kemudian dipimpin oleh seorang raja atau orang-orang berwibawa. Kemudian juga bentuk-bentuk perlawanan yang ada di Indonesia, dari perang di Ponorogo, kemudian perang Aceh, perang Padri, hingga beberapa perang-perang kecil yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Dan yang terakhir itu adalah materi terkait dengan dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh penjelajahan dan penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Pengaruhnya itu tidak saja berupa pengaruh negatif, tapi juga pengaruh-pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Ya, itulah materi yang sudah Bapak sampaikan. Jika ada kalian pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan. Jadi, Bapak cukupkan penyampaian Bapak. Untuk bab yang kedua, Bapak ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi, salam sejahtera.